Halo teman curhat semua, Snow di sini. Jadi kali ini aku mau ngajak kamu untuk cari tahu tentang minta maaf itu sebenarnya ngapain aja sih. Karena kadang aku sendiri sadar ada momen dimana kebingungan udah mau minta maaf tapi nggak tahu sebenarnya maaf itu ngapain. Oke, di sini aku mau ngobrol tentang 5 hal. Yang pertama yaitu ada 2 informasi yang perlu kamu lengkapi biar nanti maafnya bisa datang sendiri. Kemudian ada 2 aktivitas yang perlu kamu kerjakan dalam proses maaf memaafkan. Kemudian aku juga mau ngobrol sama kamu tentang kenapa kamu perlu tahu bahasa memaafkan. Karena yang aku temukan adalah bisa jadi antara bahasa maaf kamu dan bahasa maaf dia yang beda. Jadi nggak ketemu dan di titik itulah terjadi kesalahpahaman yang besar. Nanti bakal aku jelasin di sini. Terus selanjutnya aku mau bahas juga tentang 5 bahasa memaafkan. Jadi aku dapat e-booknya dan e-booknya ini ngejelasin tentang gimana sih seseorang dalam memproses maaf, entah itu sebagai orang yang meminta maaf atau entah itu sebagai orang yang memberi maaf. Aku bakal jelasin di sana. Dan selanjutnya aku bakal ngobrol tentang ini, minta maaf itu sebenarnya ngapain aja. Jadi gimana cara kita pakai 5 bahasa memaafkan ini biar nanti proses proses maaf memaafkannya bisa jadi lebih gampang. Oke. So, ada kepingan yang hilang dari puzzle proses maaf memaafkan setelah aku pelajari lebih dalam. Dan di video kali ini aku bakal share kepingan yang hilang itu sekarang. Jadi stay tune dan tonton videonya sampai beres, oke? Halo teman curhat semua, Snow di sini. Jadi di video kali ini aku bakal ngobrol tentang informasi yang perlu dilengkapi. Jadi ada 2 informasi tambahan yang perlu dilengkapi biar nanti maafnya bisa datang sendiri. Apa aja informasinya? Ya udah kita langsung bahas ya. Nah, jadi informasi pertama, kamu perlu tahu gimana caranya biar maaf bisa datang sendiri. Gitu. Jadi dari yang aku pelajari pada akhirnya memaafkan itu pasti datang. Cuman kadang kita hanya melakukan kesalahan pendekatannya atau memang kita sama sekali salah paham sama gimana ngeproses maafnya sampai nanti maafnya datang sendiri. Nah, jadi di e-course-nya aku udah siap memaafkan. Di sini ada framework yang namanya framework nanti maaf datang sendiri atau framework maaf datang sendiri, di mana kamu bakal diajak untuk mencari tahu gimana caranya nanti si minta maafnya bisa datang sendiri. Nerima maafnya juga nggak sesusah itu lagi. Dan memberi maaf juga bakal gampang banget ketika nanti kamu udah laluin semua prosesnya. Gitu. Jadi ada proses atau ada pemicu-pemicu tertentu yang nanti bikin kamu bisa minta maafnya datang sendiri, menerima maafnya datang sendiri, dan memberi maafnya datang sendiri. Ini lebih lengkapnya ada di e-course udah siap memaafkan. Oke, di sini aku mau bocorin sedikit aja. Jadi pada dasarnya untuk bisa nanti maafnya datang sendiri, salah satu hal yang aku bahas di sana adalah kamu perlu punya alasan. Oke. Nah, alasan ini ada 3 hal. Ini aku bahas tentang yang mempermudah kamu untuk bisa memaafkan. Jadi kamu perlu alasan yang kuat untuk meminta maaf.
kamu perlu alasan yang kuat untuk menerima maaf, dan kamu perlu alasan yang kuat untuk memberi maaf. Jadi dengan punya alasan yang kuat untuk meminta, menerima, dan memberi, pada akhirnya dari yang aku pelajari dan dari yang aku alami, maaf nanti bisa datang sendiri. Maaf datang sendiri. Tapi semakin sedikit alasannya dan bahkan gak ada gitu ya, ya di situ juga maaf gak akan pernah datang. Oke, jadi kebayang ya, untuk bisa mendatangkan maaf itu ada caranya. Nah, untuk mempermudah semuanya, mengawalinya, temukan dulu alasannya yang nanti bisa bikin kamu minta maaf, menerima maaf, dan memberi maaf dengan datang dengan sendirinya gitu. Alasannya semakin kuat, maka ini nanti bakal datang sendiri. Tapi kalau alasannya makin lemah, bisa jadi ini gak akan pernah datang sama sekali. Oke, itu dulu tuh. Jadi yang pertama, caranya dulu nih. Cara biar maaf datang sendiri. Nah, informasi ini yang perlu kamu ketahui dulu. Oke? Informasi yang kedua adalah cari tahu apa yang perlu dilakuin buat bisa datengin maaf atau dapetin maaf. Karena kadang kita hanya mau minta maaf ke orang lain tanpa peduli, tanpa bener-bener peduli gimana sih caranya biar orang itu mau maafin kita. Yang jelas kita punya cara pandang bahwa oke, gue minta maaf sama dia tuh yaudah cukup dengan minta maaf, ngerasa menyesal, udah. Tapi itu belum tentu bentuk permintaan maaf yang diinginkan sama orang yang dimintain maaf. Makanya di sini aku mau ngobrol tentang yang namanya bahasa maaf. Jadi bahasa maaf ini lebih ke arah gimana cara pandang seseorang untuk memproses maaf, memaafkan dari kacamatanya dia. Penjelasan lebih lengkapnya mungkin nanti aku taruh di babnya tersendiri. Tapi dengan kamu tahu bahasa maaf orang yang dimintain maaf nih ya, ini yang pertama. Terus informasi kedua adalah penuhi kriteria memaafkan dari orang yang dimintain maaf. Dua informasi ini nih yang perlu kamu tahu. Nanti dibikin kayak action plan gitu loh. Nanti dibikin di sininya bisa dibikin kayak action plan. Action plan tentang gimana sih apa sih yang perlu kita lakuin sampai orang yang kita mintain maaf itu ngasih maaf. Kebayang nggak sampai sini? Jadi biasanya nggak biasanya sih, sejauh yang aku tahu memang kadang kita minta maaf tuh ya udah for the sake of kitanya aja minta maaf tanpa bener-bener peduli, tanpa ada dua informasi ini. Dua informasi yang tadi. Yang pertama adalah bahasa maaf. Yang kedua adalah kriteria memaafkan. Kriteria kamu dimaafkan. Nah, kita nggak fokus ke sini, tapi yang jelas kita cuma fokus untuk meminta maaf dengan cara kita. Fokusnya adalah minta maaf dengan cara kita.
Dan kita seakan-akan udah minta maaf ketika udah ngelakuin itu. Tapi belum tentu guys. Oke, belum tentu proses kamu meminta maaf sama dia itu dianggap sebagai permintaan maaf. Fakta yang mencengangkan bukan? Ya udah, biar lebih jelas kamu tonton videonya sampai selesai karena aku bakal ngejelasin lebih banyak lagi nanti. Oke. Yuk, lanjut di bahasan selanjutnya ya. Nah, kita masuk ke obrolan yang kedua, yaitu kita bahas tentang aktivitas dari proses maaf-memaafkan itu ngapain aja. Dari yang aku baca di e-booknya The 5 Language of Apology, jadi ada 2 bentuk aktivitas dari proses maaf-memaafkan ini. Oke, kita langsung bahas ke aktivitas pertama. Jadi, maaf memaafkan itu aktivitas pertamanya diawali dengan interaksi. Interaksi yang aku maksud interaksi di sini adalah ada komunikasi nih ya. Komunikasi yang dibangun dari awal proses maaf memaafkan sampai selesai. Artinya di sini ada 2 pihak. Yang pertama adalah yang minta maaf. Oke, yang kedua adalah yang memberi maaf. Dan keduanya ini ngebangun komunikasi. Oke, dua-duanya ini ngebangun komunikasi. Dari awal proses memaafkan, dari awal proses maaf memaafkan sampai selesai. Nah, selesainya ini, kriteria selesainya adalah, selesai yang aku maksud di sini adalah kalian si 2 pihak ini udah saling menerima, merelakan, dan melanjutkan hidup. Dan mau melanjutkan hidup dengan kesalahan itu. Oke, kebayang ya? Jadi ada 2 pihak, yaitu pihak yang minta maaf dan memberi maaf, ngebangun komunikasi sampai selesai. Selesai artinya adalah nerima, merelakan, dan mau melanjutkan hidup dengan kesalahan itu. It means di sini si pihak yang meminta maaf plus memberi maaf, di sini ada kesepakatan dan kesepahaman. Kalau mereka lagi dalam perahu yang sama untuk mencapai pulau di mana keduanya sampai pulau untuk memaafkan gitu. Jadi apapun yang terjadi di perahu itu, ya udah selesaiin di perahu itu. Pas nyampe pulau mereka semua udah memaafkan, dalam artian udah nerima, rela, dan mau melanjutkan hidup. Di titik inilah aku bisa bilang proses maaf memaafkannya selesai. Gitu guys. Oke, jadi ini yang pertama. Aktivitas yang pertama adalah interaksi antara orang yang meminta maaf dan memberi maaf
untuk membangun kesepakatan dan kesepahaman kalau mereka ada di perahu yang sama, tujuannya untuk sampai ke pulau yang di pulau itu mereka berdua bisa nerima, rela, dan mau melanjutkan hidup dengan kesalahan yang sudah terjadi. Di sini yang kedua itu maaf memaafkan diakhiri dengan transaksi. Oke, jadi setelah melalui proses interaksi, obrolan dua arah gitu ya, dan keduanya punya kesepakatan dan kesepahaman yang sama kalau mereka berdua sedang dalam proses atau sedang dalam perahu maaf memaafkan. Nah, akhir dari si interaksi itu prosesnya adalah sebuah transaksi di sini. Ketika kamu udah meminta maaf, terus doi memberi maaf, disanalah terjadi transaksi di mana kalian udah menerima, merelakan, dan siap melanjutkan hidup dengan kesalahan itu. Artinya ada ijab kabul di sana. Artinya ada kayak agreement, mutual agreement atau MOU bahwa oke, permintaan maaf lu udah gue terima dan gue memaafkan, dan gue juga udah berusaha untuk mendapatkan maaf dari lu dan itu equal, dan diakhiri dengan sebuah transaksi bahwa oke, aku udah nerima, aku udah merelakan, dan aku juga siap melanjutkan hidup dengan kesalahan yang udah terjadi di antara kita. Kalian berdua sepakat dan sepaham untuk melakukan transaksi itu. Gitu loh guys. Karena kadang di sini untuk proses memaafkan itu sendiri masih agak blur. Blur dalam artian kita nggak tahu apakah emang dia udah beneran memaafkan atau belum. Memaafkan atau belum. Karena yang biasanya terjadi itu cuman proses interaksinya aja. Proses interaksinya aja tanpa ini si transaksinya ini dipertanyakan, apakah beneran ada transaksi maaf memaafkan di antara kalian. Karena kalau udah ada, itu dua-duanya bakal ngerasa ini nih, tujuan memaafkan versi aku adalah emotionally relief, ngerasa lega secara emosional setelah memaafkan itu. Apakah ada perasaan ini? Kalau belum ada, bisa jadi si transaksinya ini belum terjadi dan baru terjadi cuman interaksinya doang gitu loh. Ini yang perlu, aktivitas ini yang perlu kalian pahami, perlu kamu pahami dan perlu kamu lakukan. Karena titiknya memaafkan, titik akhir dari memaafkan, ya titik akhir nih ya, titik akhir dari memaafkan ya si transaksi ini. Ketika transaksinya terjadi, done, kalian sudah saling memaafkan. Tapi ketika transaksinya belum terjadi, itu masih ngegantung dan masih di tahap ini. Belum tentu beneran maafin atau memang udah maafin, nggak tahu. Cuma kalian berdua yang tahu, dan bahkan mungkin kalian berdua juga nggak tahu. Dan itu wajar banget terjadi. So pastiin transaksinya terjadi biar kalian bisa ngerasa lega. Kalian bisa ngerasa lega emotionally. Dan ini adalah tujuan dari maaf memaafkan.
tujuan akhir dari proses memaafkan. Versi aku tentunya. Di sini aku mau bahas tentang beberapa alasan kenapa kamu perlu tahu bahasa memaafkan. Atau aku bisa ngasih penjelasan tentang beberapa alasan penting kamu perlu tahu bahasa memaafkan. Karena ini menurut aku informasi yang perlu dilengkapi. Informasi yang perlu dilengkapi. Aku udah bahas di bahasan yang video sebelumnya atau bahasan di obrolan sebelumnya. Jadi di sini aku mau ngobrol tentang alasan pertama kenapa kamu perlu tahu bahasa memaafkan. Nah, jadi di sini ada bagian yang hilang dalam proses maaf memaafkan. Karena seakan-akan memaafkan itu hanya jadi sebuah formalitas ketika kita ngelakuin salah, kita minta maaf, dan orang yang dimintain maaf juga formalitas. Karena kita udah minta maaf, maka dia harus memberikan maaf. Padahal nggak selalu kayak gitu. Nah, di sini jadi dengan proses yang formalitas itu, pada akhirnya kita, kalian, kamu termasuk aku, kehilangan informasi penting tentang bagaimana caranya memaafkan sampai selesai. Remember, selesai yang aku maksud ada 3 poin utama selesainya. Yang pertama adalah nerima, yang kedua adalah rela, dan yang ketiga adalah melanjutkan hidup. Kalau salah satu dari 3 kriteria ini belum terpenuhi, berarti proses maaf memaafkannya belum selesai. Nah, kita nggak diajarin, kita nggak dapet informasi lengkap tentang gimana sih caranya memaafkan orang. Gitu. Nah, untuk caranya sendiri aku udah bikin Aku udah bikin online course-nya, yaitu udah siap memaafkan. Nah, di sana aku ngobrol tentang gimana caranya. Di sini aku mau fokus ke ngelengkapin missing information yang lain, yaitu apa yang dilakukan. Dalam proses maaf memaafkan ini apa yang dilakukan, dan that's the whole point of video kali ini, oke? Course kali ini. Jadi si informasi yang hilang ini ini kayak kuncinya gitu loh. Ini adalah kunci biar nanti maafnya bisa datang sendiri, maafnya bisa lebih gampang. Nanti di sini mungkin maafnya juga bisa lebih mudah gitu ya. Jadi kita tuh butuh kunci ini. Kuncinya ini ada dua informasi yang hilang yang udah aku bahas di video sebelumnya gitu. Kalau aku ulang sedikit, yang pertama adalah cara, yang kedua adalah apa yang dilakuin. Dengan 2 informasi ini, maka aku percaya proses maaf memaafkan yang tadinya serumit itu bisa dibikin jadi sesederhana itu. Alasan kedua adalah ini nih.
ada kesalahpahaman yang gak kelihatan dalam proses maaf memaafkan. Maksudnya gimana, Snow? Jadi ini informasi penting lainnya, bahwa cara kalian memproses maaf itu gak sama gitu. Makanya kadang ada yang pernah gak sih ngalamin momen dimana kalian udah berusaha nih minta maaf. Misalnya, yaudah deh sorry, aku mau nebus kesalahan aku deh. Gimana caranya biar maafnya bisa datang, atau aku bisa dapetin maaf kamu? Apa yang harus aku lakuin? Tapi si orang yang mau dimintain maafnya tuh kayak, apaan sih? Aku gak perlu tebusan rasa bersalah kamu. Buat apa kamu kalau misalnya ngulang lagi kesalahan yang sama? Setelah kamu tebus, kamu ngulang lagi kesalahan yang sama. Terus apa artinya minta maafnya kamu? Nah, itu tuh. Ini nih, cara kalian memproses maaf itu gak sama. Yang satu penebusan dosa, dengan menebus dosa maka dia bisa ngerasa dimaafkan. Yang satunya lagi adalah, buat apa minta maaf kalau diulang? Pengulangan ini jadi poin dimana kamu gak serius minta maaf. Ini kesalahpahaman kecil yang gak kelihatan, tapi perlu kalian sadari bahwa guys, cara memproses maaf kalian itu gak sama. Oke. Nah, jadi cara memproses maafnya, maaf ini aku bilangnya adalah bahasa memaafkan. Bahasa memaafkan. Atau bahasa maaf di sini. Yang ini aku punya e-booknya, judulnya 5 Language of Apology, karya Gary Chapman kalau nggak salah, sama satu lagi ada cewek. Mereka berdua PhD yang mereka juga yang mencetuskan love language atau bahasa cinta. Nah, dengan cara memproses maaf yang berbeda, artinya perilakunya pun bakal berbeda. Perilaku untuk dapetin maafnya ini juga bakal beda. Dan perbedaan ini nih yang perlu kita pelajari. Jadi nanti usahanya nggak sia-sia lagi gitu loh. PR terbesar kita dalam proses maaf memaafkan di sini nih guys. Salah paham kita. Salah paham. Nganggap kalau semua orang ngeproses maafnya itu sama, padahal beda gitu loh. Padahal beda, ini salah, yang bener tuh beda. Dan perbedaan ini dijelaskan lewat bahasa maaf memaafkan ini. Jadi penting banget buat kita belajar gimana
bahasa memaafkannya kita dan gimana bahasa memaafkannya orang yang kita mintain maaf. Udah mulai aware kenapa belajar bahasa memaafkan ini penting? Alasan yang ketiga itu ada kebingungan yang perlu diurai dalam proses maaf memaafkan. Karena kamu bingung sama kondisi di mana kamu ngerasa udah minta maaf tapi usahanya nggak dianggap. Nggak jarang terjadi kayak gini. Oke, karena kalau misalnya si bahasa maafnya ini sesuai dan caranya juga udah benar, aku percaya maaf tuh gampang banget datangnya. Ibarat gayung bersambut gitu loh. Kayak magnet kutub utara sama kutub selatan yang cuman tinggal deketin doang udah klik. Itu pasti works. Tapi kalau misalnya caranya salah dan bahasa memaafkannya nggak tepat, itu kayak magnet kutub utara sama kutub utara disatuin nggak akan pernah bisa damai gitu loh, nggak akan pernah dapat kata maafnya. Yang ada malah ngek gitu loh, makin saling hindar satu sama lain. Nah, disitulah kebingungannya. Bingung ketika udah usaha tapi usahanya ini zero, nggak dianggap ada. Kenapa itu semua bisa terjadi gitu loh. Nah, dalam proses maaf memaafkan, ini proses maaf memaafkan ini kan aku bilang ada 2 aktivitas utama. Yang pertama adalah interaksi. Setelah interaksi nanti ada transaksi. Nah, di sini yang perlu diurai adalah gimana caranya si interaksi ini mulus sampai pada akhirnya transaksi. Oke, ketika interaksinya berjalan mulus dengan caranya yang nanti maaf bisa datang sendiri dan menggunakan bahasa maaf yang tepat ditambah dengan kamu memenuhi kriteria dimaafkan, maka transaksi maaf memaafkannya nggak bakalan sesusah itu gitu loh. Kebayang nggak sih ketika di sini interaksinya ini caranya oke, caranya klik gitu ya. Terus apa tadi, bahasa memaafkannya tepat, bahasa maafnya tepat dan kriterianya terpenuhi, maka di sini transaksinya udah tinggal deal doang gitu loh. Tapi di sisi lain ketika caranya nggak oke, bahasa maafnya juga salah paham dan kriteria memaafkannya juga nggak masuk, maka di sini bakal dipertanyakan, ini dia layak nggak dapat maaf gua gitu. Di sini malah ditanya layak nggak, layak dapat maaf. Nah, inilah kebingungannya. Gitu. Kebingungan di mana sebenarnya yang kamu lakuin selama ini tuh bisa jadi nggak tepat aja dan bikin maafnya makin jauh, bukan bikin maafnya makin deket. Oke, ngerti kenapa sampai sekarang maafnya kamu masih di situ-situ aja? Atau kamu sama sekali nggak ngusahain apa-apa? Jadi interaksinya nggak ada, transaksinya apalagi gitu loh. Kamu nggak interaksi, ya nggak ada transaksi. Maaf kamu gak akan pernah datang. Atau emang kamu ya di tipe yang ini,
Coba deh. Aku jadi penasaran. Tulisin di komen ya. Kita ngobrol lebih banyak di sana. Ini alasan yang keempat. Cara maaf memaafkan setiap orang itu belum tentu sama. Makanya cara kamu meminta maaf belum tentu dianggap permintaan maaf sama orang lain. Oke. Di sini aku lebih mau nekenin aja sih bahwa dalam prosesnya nih ya. Nih aku coba mau jelasin. Jadi kan gini. Awalnya adalah ada kesalahan di sini. Ada kesalahan. Oke. Dari kesalahan ini menghasilkan dua. Ada yang bersalah dan jadi objek kesalahan. Oke. Nah, si objek kesalahan ini ngerasa tersakiti. Jadi dia pengen dapet maaf. Nah, si yang bersalah ini juga merasa menyakiti. Ini dapat permintaan maaf. Yang bersalah ini menyakiti dan pengen dapat pemberian maaf. Oke. Nah, disinilah nanti terjadi transaksinya. Gitu. Kebayang? Yang ini berhak buat dapat permintaan maaf dan yang meminta maaf adalah orang yang bersalah, dan orang bersalah ini butuh pemberian maaf yang diberikan sama orang yang jadi objek kesalahannya. Di tengah-tengah inilah ada proses interaksi. Dan dua ini yang aku sebut transaksi. Nah, si orang yang pengen dapetin permintaan maaf ini dan orang yang pengen dapetin pemberian maaf ini punya apa? Coba. Punya bahasa maaf yang belum tentu sama. Belum tentu sama. Kayak contoh yang tadi. Ya udah, aku mau nebus kesalahan. Nebus kesalahan. Tapi nih yang bersalah nih. Dia ngerasa diberi maaf kalau nebus kesalahan. Nah, sedangkan yang jadi objek kesalahannya dia butuh permintaan maaf kan? Permintaan maaf. Nah, buat dia permintaan maaf yang bener itu adalah enggak ngulang kesalahan. Sedangkan si yang bersalah ini udah terbukti mengulang beberapa kali. Gitu. Jadi si orang yang bersalah ini nggak akan dikasih maaf karena permintaan maaf yang diinginkan adalah nggak ngulang kesalahan, sedangkan dia udah terbukti ngulang kesalahan beberapa kali. Gitu loh. Jadi permintaan maaf yang bersalah ini nggak akan dianggap permintaan maaf sampai dia berhenti ngulang.
Tapi buat dia, aku nebus kesalahan biar dapat maaf kamu. Tapi kok kamu nggak mau nerima maaf aku? Ya salah, Pak. Yang dia mau tuh nggak ngulang kesalahan, bukan nebus kesalahannya kamu gitu loh. Nah ini yang aku maksud, berbeda guys. Oke, bahasa maaf tuh belum tentu sama. Karena kalau udah sama itu udah kayak bakal magnet, klik udah kelar semua di situ. Tapi kalau berbeda ya gini, muter-muter terus. Oke? Semakin aware kalau tahu bahasa memaafkan itu penting. Aku mau mulai bahas bahasan keempat, yaitu tentang 5 bahasa memaafkan atau penjelasan dari 5 bahasa memaafkan ya. Oke, untuk memulai aku mau lihat dulu nih, ajak kamu untuk ngelihat bahasa memaafkan biar lebih dekat. Oke. Nah, jadi dari kacamata aku, dari pemahaman aku ini, aku ambil dari ebook ya guys ya. 5 Language of Apology. Nah, di sini jadi bahasa memaafkan adalah serangkaian aktivitas yang berkaitan sama proses maaf memaafkan. Jadi pada dasarnya bahasa memaafkan buat aku lebih ke arah apa yang harus dikerjain, apa yang perlu didapatkan, or apa yang perlu dikerjain gitu ya. Apa yang perlu didapatkan atau dilakukan. Dua-duanya untuk memproses maaf memaafkannya. Oke. Untuk memproses maaf memaafkannya ini. Mau itu nanti pas minta maaf, mau itu nanti pas nerima maaf, atau nanti mau ngasih maaf, kecenderungannya sama. Tapi di sini fokus aku lebih ke arah role-nya nanti ya. Role-nya ini ada 2, ada yang peminta maaf atau yang minta maaf, dan pemberi maaf. Jadi nanti ada dua POV yang berbeda. Oke guys. Nah, di sini jadi pada akhirnya buat aku bahasa memaafkan ini jadi kayak salah satu cara biar kita tahu lakuin apa buat bisa dapet maaf. Oke, jadi kita tahu lakuin apa buat bisa dapet maaf. Sebenarnya ini masih bisa digali lebih dalam lagi. Oke, tapi seenggaknya dengan tahu base-nya ada 5 yang nanti bakal aku jelasin satu-satu, dan POV-nya gimana dari sudut pandang peminta nanti ya. Ada peminta dan pemberi. Sorry tulisannya jelek. Pemberi. Nanti di sini dua-duanya maaf gitu ya. Nanti dari kacamata peminta maaf kayak gimana dari bahasa itu, dan dari kacamata pemberi maaf itu kayak gimana dari bahasanya, yang pada akhirnya bikin kita tahu gitu loh. Kita tahu harus ngapain. But aku mau disclaimer kalau 5 bahasa maaf ini masih too general. Oke, ini masih terlalu umum, tapi sekalipun too general, ini bisa dijadiin panduan biar kita nggak bingung buat bisa tahu
lakuin apa biar kita nanti bisa dapat maaf. Oke, yuk tanpa berlama-lama stay tune karena video selanjutnya aku langsung bahas tentang bahasa memaafkan yang pertama. Bahasa maaf yang pertama itu adalah expressing regret atau mengungkapkan penyesalan. Jadi point of apology di sini lebih ke arah kayak poin pentingnya, poin penting atau yang dianggap orang dengan bahasa ini adalah sebuah permintaan maaf. Itu point of apology. Oke. Sekali lagi aku ulang, point of apology adalah poin yang dianggap sebagai permintaan. Ada nyamuk. Maaf. Nah, di expressing regret ini ada 2 poin yang penting, yaitu kalimat pertama tentang permintaan maaf dan kalimat kedua adalah penyesalan yang mendalam. Oke, kita lihat contohnya ya. Jadi intinya dari expressing regret ini, expressing regret, oke, kalimat pertamanya harus keluar ini nih, harus keluar permintaan maafnya dulu. Setelah kalimat permintaan maafnya keluar, baru dilanjutkan dengan kalimat penyesalan. Jadi biasanya ini tuh sepaket juga orang yang meminta maaf dengan bahasa expressing regret, dia juga bakal memberi maaf dengan expressing regret juga gitu. Dari bukunya aku nggak tahu apakah memang nanti mungkin bisa minta maafnya dengan bahasa A dan memberi maafnya dengan bahasa B, tapi dari bukunya biasanya sama antara orang yang meminta maaf dengan bahasa expressing regret, dia juga akan memberi maaf dengan bahasa expressing regret. Nah, untuk peminta maaf, orang yang minta maaf dengan expressing regret, biasanya kalimat yang pengen didengar itu kayak gini nih. Aku mau minta maaf karena udah lakuin XYZ dan aku beneran nyesel udah lakuin itu ke kamu. Dan aku juga nerima semua kemarahan kamu saat ini. Jadi lebih ada di kalimat pertamanya ini, minta maaf karena, aku minta maaf karena, dan aku beneran nyesel udah lakuin itu. Oke, ke kamu. Untuk masalah aku nerima semua kemarahan kamu saat ini lebih ke additional information aja. Nambahin bahwa oke, aku udah nyesel dan bentuk penyesalan aku ya udah, aku mau deh nerimain semua kemarahan kamu saat ini gitu. Tapi yang ini opsional. Oke, opsional. Ada yang butuh, ada yang enggak gitu. Nah, untuk orang yang ketika ada orang yang memberi maaf dengan bahasa expressing regret, di sini karena aku kesulitan cari formnya, jadi aku kasih tahu kriterianya aja. Kriteria pertama, harus ada kalimat permintaan maafnya. Yang kedua, harus ada kalimat penyesalannya. Bentuk minta maafnya, kalimatnya bisa ngikutin yang ini atau kamu bisa bikin sendiri. Oke. Jadi mau itu orang yang meminta maaf dan mau itu orang yang memberi maaf, poinnya sama. Ada 2 untuk yang expressing regret ini. Yang pertama adalah kamu perlu menyampaikan kalimat secara verbal permintaan maaf, dan yang kedua ada kalimat penyesalan. Entah itu nanti kalimatnya bilangnya menyesal, entah itu kalimatnya apapun, yang jelas mengarahkan bahwa kamu nyesal gitu. Ini contohnya untuk yang meminta maaf. Aku minta maaf karena
XYZ dan aku beneran nyesel aku udah lakuin itu ke kamu. Biasanya sampai sini udah cukup, tapi bisa juga pakai additional dan aku nerima semua kemarahan kamu saat ini. Atau kalau misalnya kamu sebagai di posisi pemberi maaf, biasanya dua hal ini yang harus ada di permintaan maaf orang yang minta maaf ke kamu. Bisa dipahami sampai sini? Bahasa memaafkan yang kedua adalah accepting responsibility atau menerima tanggung jawab. Aku mau ngingetin kalau point of apology di sini artinya adalah poin-poin yang harus ada, poin-poin yang emang perlu kamu tampilkan ketika kamu mau meminta maaf ke orang tertentu. Nah, jadi di accepting responsibility ini, pertama yang perlu kamu lakukan atau kriteria atau aktivitas yang memang perlu ada dalam permintaan maaf kamu, yang pertama adalah mengakui kesalahannya kamu, kemudian menerima kemarahannya, dan yang ketiga menerima tanggung jawab dari rasa bersalah setelah kamu melakukan kesalahan itu. Maksudnya gimana ya? Udah kita lihat langsung contohnya ya. Jadi ada 3 poin penting di sini guys yang perlu digarisbawahi. Ada 3 aktivitas utama atau 3 kriteria penting. Yang pertama adalah mengakui kesalahan, yang kedua menerima kemarahan, dan yang ketiga adalah menerima tanggung jawab dari rasa bersalah. Oke, kalau misalnya ngelihat contohnya untuk orang yang meminta maaf, atau di sini aku bilangnya peminta maaf, kalimatnya mungkin bisa kayak gini. Aku ngaku kalau aku udah lakuin XYZ dan aku maklum banget kalau kamu marah. Aku maklum banget kalau kamu kecewa. Aku maklum banget kalau kamu nggak bisa nerima perlakuan aku itu. Dan aku sadar banget sama kesalahan yang udah aku bikin ke kamu saat ini. Kurang lebih kalimatnya kayak gitu. Jadi ada kalimat ini. Pertama, aku ngaku kalau aku udah lakuin, lebih kayak admitting kesalahan kamu. Kemudian di sini aku maklum banget, aku nerima banget, atau aku nggak apa-apa dengan kamu yang sekarang lagi marah. Jadi kamu menerima kemarahannya dia, kamu menerima sikap yang dia tunjukin, kamu menerima perlakuan dia ke kamu ketika dia lagi marah pada saat itu. Dan kamu di sini juga sadar sama kesalahan yang udah kamu bikin ke dia. Sadar ini adalah kalimat bentuk menerima tanggung jawab. Kamu bisa cari yang lain. Tapi yang jelas poinnya adalah di situ kamu meyakini dan di situ kamu membenarkan kamu udah ngelakuin kesalahan, kamu nerima konsekuensinya, bentuknya adalah kemarahannya dia, dan gak apa-apa, itu bentuk tanggung jawab aku setelah ngelakuin kesalahan ke kamu. Dan menurut aku poin besarnya lebih di sini nih, kesadaran ini. Ini kita bahas bentar lagi. Nah, ini dari sudut pandang peminta maaf. Tapi kalau dari sudut pandang pemberi maaf, aku ngasih kamu indikator 3 ini nih. Pertama ada kalimat pengakuan kesalahan. Kayak misalnya gini, aku ngaku kalau aku udah lakuin. Atau misalnya kayak, apa yang kamu tuduhin ke aku itu mungkin 75%-nya bener, atau 65%-nya bener, atau 100%-nya bener. Atau aku emang udah lakuin kesalahan itu, or whatever it is, yang jelas ada kalimat pengakuan kesalahannya dulu. Terus yang kedua ada kalimat menerima kemarahannya dia. Aku gak apa-apa kamu marah sekarang karena aku udah ngelakuin kesalahan itu dan itu jelas bikin kamu marah. I'm okay gitu. Kayak aku gak apa-apa dimarahin sama kamu sekarang, or apapun itu, yang jelas kalimatnya di sini kamu menerima kemarahannya as a konsekuensi, sebagai konsekuensi. Gitu. Nah, setelah kamu menerima kemarahannya sebagai konsekuensi, di sini kamu sadar. Gitu ya. Sadar di sini sebagai bentuk tanggung jawab.
Oke. Boleh kesadaran atau misalnya apalagi ya. Karena biasanya setahu aku orang-orang yang bertanggung jawab itu dimulai dari kesadaran. Terlepas dari nanti bentuk tanggung jawabnya mau diekspresikan dalam bentuk apa, tapi seenggaknya hal minimal orang yang bertanggung jawab itu adalah dia sadar kalau dia telah berbuat salah. Oke, itu poin penting yang mau diterima oleh pemberi maaf dengan bahasa maaf ini, accepting responsibility namanya. Oke, bisa dipahami sampai sini? Bahasa memaafkan yang ketiga adalah making restitution atau menebus dosa. Wait, salah tools. Oke, menebus dosa. Jadi point of apology dari making restitution ini yang pertama adalah kamu perlu mengakui kesalahannya. Owning your mistake, admitting that you are wrong. Yang kedua adalah menawarkan diri buat lakuin sesuatu buat nebus kesalahan. Nah, poin utamanya sebenarnya di sini, nebus kesalahannya. Tapi nebus kesalahan ini perlu alasan. Perlu alasan. Dan mengakui kesalahan inilah alasan buat kamu punya tiket untuk nebus kesalahan. Karena biasanya kalau nggak diakui dulu, kamu mau nebus apa? Gitu loh, atas dasar apa kamu melakukan penebusan dosa? Biasanya orang-orang dengan bahasa memaafkan ini bakal nanya kayak gitu, guys. Jadi poin pentingnya yang pertama adalah mengakui kesalahannya dulu, yang kedua baru menawarkan diri untuk melakukan sesuatu buat nebus kesalahannya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang orang yang meminta maaf, atau aku tulisnya di sini peminta maaf, aku ngaku salah karena udah lakuin apa gitu kan. Dan kasih tahu aku apa yang perlu aku kerjain biar kamu bisa maafin aku. Ini bisa kalimatnya kayak gini, atau kayak, jadi menurut kamu apa yang perlu aku lakuin biar kamu bisa maafin aku, atau biar seenggaknya kamu gak marah lagi sama aku, gitu loh. Kebayang? Jadi untuk yang meminta maaf ada 2 poin. Yang pertama, aku ngaku karena udah lakuin. Yang kedua, kasih tahu aku apa yang perlu aku kerjain. Poinnya adalah kamu ngerjain sesuatu, melakukan sesuatu buat nebus kesalahan atau dosanya. Oke, itu untuk yang meminta maaf. Nah, untuk kamu yang menerima maaf atau kamu yang mau ngasih maaf gitu ya, pastiin kamu, biasanya orang-orangnya pengen denger 2 hal ini nih. Pertama adalah kalimat pengakuan kesalahan. Aku sadar kayak kamu tuh pengen denger, kamu tuh pengen tahu sebenarnya kesalahan apa sih yang udah dia buat, bener gak sama yang aku rasain gitu loh. Bener gak sih kesalahan yang dia ungkapin tuh sama kayak yang aku rasain. Oke. Nah, yang kedua, biasanya sepemahaman aku dan dari bukunya juga bilang kalau ada aktivitas tertentu yang dilakuin sebagai penebusan dosa ke aku. Oke. Jadi karena di sini kamu yang ngasih maaf, makanya kamu perlu ada aktivitas tertentu yang bisa kamu lihat dan kamu ukur dan kamu rasain dampaknya sampai pada titik di mana kamu bisa menerima, kamu bisa rela, dan kamu bisa melanjutkan hidup dengan orang itu ditambah dengan kesalahan yang udah dia lakuin ke kamu.
Kebayang sampai sini? Jadi intinya di sini ada 2 poin penting untuk tipe orang dengan bahasa memaafkan, making restitution. Oke, yang pertama adalah kamu perlu menyampaikan bahwa aku ngaku aku salah dan jelaskan plus apa kesalahannya. Yang kedua, kamu menawarkan diri untuk melakukan sesuatu. Oke, sebagai bentuk penebusan dosa kamu karena udah ngelakuin kesalahan ke dia. Oke, bisa dipahami sampai sini? Bahasa yang keempat adalah plan change atau rencanakan biar nggak keulang. Ini aku ngambilnya dari buku karena kalau dari internet ada perbedaan di yang keempat ini nih. Aku langsung ngacu ke bukunya aja karena aku ada bukunya. Nah, jadi di sini plan change di sini tujuannya adalah biar nggak keulang apa, yaitu kesalahan yang sama. Kesalahan yang sama. Oke. Jadi orang dengan bahasa memaafkan plan change ini nggak akan nganggap maaf kamu serius kalau kamu masih mengulangi kesalahan yang sama berkali-kali di kemudian hari. Dia bakal nganggap kamu serius meminta maaf ketika dia tahu bahwa kamu nggak akan ngulang itu lagi. Meskipun saat ini baru janji, karena nanti dia bakal terus ngukur gitu loh. Nah, makanya point of apology-nya yang pertama adalah menerima kesalahan. Bahwa oke, aku nerima, aku udah ngelakuin kesalahan ke kamu. Aku sadar aku udah ngelakuin kesalahan ke kamu dan aku nerimain kalau aku emang salah sama kamu. Yang kedua, di sini lebih ke menawarkan rencana biar kesalahannya nggak keulang atau minta dia di sini. Minta dia buat bikin rencana ini. Rencana biar kesalahannya nggak keulang. Jadi apa yang bisa aku lakuin? Or kamu mau aku apa biar kesalahannya nggak berulang lagi? Gitu loh guys. Jadi kalau misalnya kita lihat contohnya nih ya. Sekali lagi aku ulangin, poin pertama adalah menerima kesalahan dulu, yang kedua baru menawarkan rencana agar kesalahan di sini fokusnya kesalahan yang sama ya. Yang sama tidak terulang lagi. Sebagai orang yang meminta maaf atau di sini aku bilangnya peminta maaf, aku bakal bilang kayak gini. Aku ngaku aku salah karena udah lakuin XYZ. Biar kesalahannya nggak keulang, kayaknya aku bisa deh lakuin ABC biar XYZ-nya nggak keulang. Atau di sini kayak biar kesalahannya nggak keulang, kayaknya aku mau deh kalau kamu ngingetin aku setiap kali aku menuju atau mau ngelakuin kesalahan yang sama lagi, dan aku gak akan marah kalau kamu ingetin itu. Oke, jadi di sini ada kalimat pengakuan sebagai bentuk menerima. Dan di sini ada poin di mana biar kesalahannya nggak keulang. Nah, ini yang kedua, menawarkan rencana agar kesalahan yang sama tidak terulang. Gitu guys. Oke. Nah, sebagai pemberi maaf, 2 poin ini yang mau aku denger sebelum aku nanti ngasih maaf ke kamu. Yang pertama adalah kalimat pengakuan kesalahan yang tujuannya di sini untuk menerima.
terimain aja, udah kamu udah salah, udah terimain, udah titik gitu loh. Itu aja dulu. Nah, dari situ baru ada bentuk aktivitas yang dilakuin sebagai pencegahan kesalahan yang sama terulang. Oke. Jadi udah terimain dulu kamu salah, dan coba ada aktivitas apa nih yang bisa kamu tawarin ke aku biar kamu gak ngelakuin kesalahan yang sama lagi. 2 poin itu terpenuhi, kemungkinan besar maafnya bisa datang sendiri. Jadi ini guys, poin untuk bahasa memaafkan plan change. Mungkin di yang keempat ini kamu bakal nemuin perbedaan dengan yang ada di internet, tapi sumbernya ini aku ambil dari bukunya langsung, The 5 Language of Apology, karya Gary Chapman dan siapa gitu, aku lupa lagi satu lagi. Oke, bisa dipahami sampai sini? Di bahasa memaafkan yang kelima dari bukunya The 5 Language of Apology, aku bisa bilang kalau yang kelima itu adalah requesting forgiveness atau memohon maaf. Point of apology-nya yang pertama adalah nerima kalau kamu udah lakuin kesalahan, terus menyesal udah lakuin kesalahan, dan memohon untuk dimaafkan. Lebih kayak gimana ya, memohon gitu loh. Maksudnya gimana? Kita lihat contohnya deh ya, biar lebih jelas. Nah, balik lagi, aku ngulang lagi. Poin pertamanya adalah menerima kalau udah lakuin kesalahan. Yang kedua adalah penyesalan, udah lakuin kesalahan. Dan yang ketiga adalah memohon untuk dimaafkan. Kalau aku sebagai orang yang meminta maaf dengan bahasa ini, dengan bahasa requesting forgiveness ini, aku bakal bilang kayak gini. Aku nerima kalau aku udah lakuin kesalahan XYZ ke kamu dan aku nyesal banget. Aku harap kamu bisa maafin aku setelah kesalahan yang udah aku lakuin itu. Di sini lebih ke harapan. Oke, memohon di sini bukan meminta, bukan nyuruh, bukan ini, tapi lebih ke berharap dan posisiin dia yang kasih kamu yang terima, bukan kamu yang minta dia yang kasih. Oke, lebih ke dia yang kasih duluan baru kamu yang terima. Kebayang nggak maksud aku? Jadi si bahasanya ini lebih ke harapan, lebih ke gimana ya bilangnya, lebih ke dia yang kamu posisikan di atas kamu, dan aku nerima maaf yang kamu kasih deh. Kalau kamu nggak ngasih maafnya, aku belum bisa selegowo itu buat hidup. Sampai aku bisa dapet maaf yang kamu kasih, baru disinilah aku ngerasa udah dimaafin sama kamu. Nah, posisinya tuh kayak gitu guys. Oke. Sedangkan untuk pemberi maaf, kalau aku yang ngasih maaf gitu ya, pertama aku butuh kalimat ini, penerimaan kesalahan. Aku perlu dengar kalau kamu memang nerima kamu udah ngelakuin kesalahan. Yang kedua ada kalimat penyesalan, bahwa kamu nyesal, kamu ngerasa bersalah, kamu ngerasa seharusnya kamu nggak ngelakuin itu gitu loh. Dan disitulah titik penyesalannya.
Terus yang ketiga, baru di sini kamu nempatin aku di posisi dimana kamu ngerasa kamu bakal oke, kamu bakal nerima dimaafin setelah kamu dapat maaf yang aku kasih. Di kamu nyimpen aku dulu. Kamu posisiin aku sebagai subjek yang memaafkan kamu. Gitu. Tiga indikator ini atau 3 kriteria ini kamu penuhi, aku kira aku gak akan sesusah itu buat ngasih maaf ke kamu. Oke, jadi balik lagi ada 3 poin penting untuk orang dengan tipe memaafkan ini, tipe bahasa maaf requesting forgiveness. Yang pertama adalah kamu perlu menerima kalau kamu udah lakuin kesalahan, kamu menyesal udah lakuin kesalahan itu, dan kamu memohon menempatkan orang yang ngasih maaf itu sebagai subjek dan kamu adalah objek yang menerima maaf dari dia. Gitu guys. Kebayang? Kali ini aku mau ngobrol tentang minta maaf itu ngapain aja, aktual yang dikerjainnya itu apa. Dan objektifnya di sini aku pengen share sama kamu tentang gimana cara pakai 5 bahasa memaafkan itu biar memaafkan bisa jadi lebih gampang. Oke. Kita mulai dengan yang pertama. Nah, menurut aku ini prinsip dasar banget dalam praktekin si bahasa memaafkan ini. Jadi untuk bisa memaafkan butuh kesepakatan dan kesepahaman kedua belah pihak. Jadi kalau bahasa Inggrisnya mungkin bisa dibilang it takes two to tango. Gitu loh. Artinya di sini kedua belah pihak perlu punya kesepakatan dan kesepahaman. Kesepakatan dan kesepahaman kalau mereka sedang terlibat dalam proses maaf memaafkan. Jadi dua-duanya sadar, dua-duanya ngerasa punya peran, dua-duanya ngerasa jadi subjek dan jadi objek atau apapun itu, yang tahu bahwa mereka tuh terlibat dalam proses maaf memaafkannya. Bisa dipahami sampai sini? Karena kebanyakan orang yang enggak begitu paham. Jadi misalnya ada yang minta maaf kan gitu ya, ada yang minta maaf dan ada yang memberi maaf. Nah, biasanya kadang si yang memberi maaf ini enggak aware kalau ada orang yang minta maaf gitu. Nih enggak aware. Jadi yang memberi maaf ini enggak sepenuhnya sadar kalau ada orang yang mau minta maaf sama dia. Jadi bukan salahnya dia kalau dia pada akhirnya enggak maafin, karena dari awal konteksnya enggak disamain dulu persepsinya bahwa kita tuh lagi mau terlibat dalam proses maaf memaafkan. Ini PR pertama nih. Atau di sisi lain ada yang si minta maaf ini nggak tahu gitu, nggak tahu kalau si yang memberi maaf ini ngasih bahasa kode buat lu minta maaf dong sama gue ya gitu. Lu minta maaf dong sama gue. Kalau yang ini lebih kayak
si yang minta maaf ini nggak tahu kalau si yang memberi maaf ini nggak aware kalau minta maaf ini lagi usaha dapetin maaf. Dia lagi usaha buat dapetin maaf, tapi si yang memberi maaf nggak aware. Yang kedua, si yang memberi maaf ini ngasih bahasa kode buat lu minta maaf dong sama gue, tapi si yang minta maaf ini nggak tahu. Jadi dua-duanya cuman pengen doang tanpa actual action. Makanya untuk bisa memaafkan, ini aku bisa bilang butuh kesepakatan dan kesepahaman dua pihak, both yang minta maaf dan memberi maaf. Gitu. Ini prinsip yang perlu kamu pegang karena semuanya berawal dari sini. Jadi di sini kita perlu cari tahu dulu bahasa memaafkan orang yang dimintain maaf. Plus bahasa memaafkan kita. Remember, kalau ada kesalahpahaman di sini, kamu misalnya pengen minta maaf dengan cara expressing regret, tapi ternyata orang yang dimintain maaf pengennya making restitution. Kamu ngerasa udah minta maaf ketika ya udah aku minta maaf, aku nyesal, aku nggak akan ulangin lagi. Misalnya nggak akan ngulangin lagi itu sebagai additional information dalam bentuk penyesalan. Nah, yang ini ya cuman gitu doang minta maaf. Kamu nggak mau lakuin apa gitu buat nebus kesalahan kamu? Nah, salah paham yang pada akhirnya maafnya gak akan pernah datang gitu loh. Jadi coba pastiin kamu tahu apa bahasa maafnya doi buat dijadiin acuan nanti ngeproses maafnya. Jadi kamu tahu ngerjain apa gitu loh. Ngerjain apa? Kamu bisa tahu ngerjain apa buat dapetin maaf. Ini yang pertama. Dan yang kedua adalah ngehindarin si salah paham itu. Hindarin salah paham. Jadi sebenarnya si yang ngasih maaf ini kemungkinan besar mau kasih maaf. Kalau dua hal ini dilakuin atau dua informasi ini dilengkapin, tahu caranya dan tahu lakuin apa. Nah, untuk tahu caranya, aku udah siapin online course sendiri di Udah Siap Memaafkan. Di sana aku jelasin ada framework nanti maaf datang sendiri dan kamu bisa lihat nanti di sana. Di sini aku fokus biar kamu tahu lakuin apa. Tahu lakuin apa ini artinya kamu tahu tentang bahasa memaafkannya. Nah, bahasa memaafkan ini jadi punya dua fungsi bisa dibilang. Yang pertama sebagai acuan kamu ngelakuin apa. Dan yang kedua jadi kriteria yang perlu dipenuhin.
yang dua-duanya ini pada akhirnya bantu kamu buat nanti ngasih maafnya ini bisa datang sendiri. Kebayang sampai sini? Di sini temukan kriteria memaafkan dari orang yang dimintain maaf. Pastikan kamu tahu kriteria apa aja yang perlu dipenuhin biar kamu bisa dapat maaf dari doi. Jadi poinnya di sini aku lebih cenderung ke kamu yang minta maaf, gitu ya. Di sini kamu sebagai yang minta maaf. Minta maaf. POV aku adalah kamu yang minta maaf. Karena kalau yang ngasih maaf menurut aku sebenarnya agak mirip, tapi lebih effortnya lebih gede untuk yang minta maaf gitu. Nah, di sini kamu bisa nemuin kriteria ini dari bahasa memaafkannya dia. Bahasa memaafkannya dia. Kalau misalnya bahasanya adalah expressing regret, it means indikatornya adalah menerima dan menyesal gitu. Kalau misalnya making restitution, artinya indikatornya atau kriterianya adalah menerima dan menebus atau menawarkan sesuatu untuk penebusan dosa. Jadi pastikan kamu tahu kriteria apa aja ini based on bahasa memaafkannya dia. Dan kamu bisa lihat lagi di video setiap bahasa memaafkan itu ada sudut pandang pemberi maaf dan aku di situ ngasih poin 1, 2. Nah, itulah kriteria yang perlu kamu penuhi, oke? Jadi, dengan kamu tahu kriterianya, oke, ditambah bahasa maaf. Oke, ini kayak sepaket gitu ya informasinya. Informasi sepaket. Nanti di sini kamu jadi punya pencerahan gitu loh. Pencerahan kalau aku minta maaf gitu ya. Aku minta maaf. Ini lakuin apa? Karena ini pertanyaan yang mau aku jawab. Dengan kamu tahu bahasa maaf nih, dengan kamu tahu bahasa maaf dan tahu kriteria, it means kamu bisa tahu kalau misalnya dia tipikal orang dengan bahasa making restitution, berarti kamu harus lakuin apa gitu. Permintaan maafnya seperti apa dan indikator apa yang harus dipenuhi dari ungkapan permintaan maaf kamu, atau ada perilaku apa yang harus dilakukan setelah permintaan maaf itu. Itu semua ada di video-video yang aku jelasin tentang 5 bahasa memaafkan itu tadi di video-video sebelumnya. Jadi dengan tahu ini, oke, kamu makin clear. Minta maafnya lakuin apa gitu ya. Minta maaf lakuin apa, terus usaha kamu juga nggak akan sia-sia, dan peluang dapat maafnya bisa meningkat sekian kali lipat karena kamu langsung tanya orangnya dan langsung ngelibatin orangnya, karena permintaan maaf atau proses maaf memaafkan itu butuh kesepakatan dan kesepahaman di antara kalian berdua. Proses interaksinya gitu ya, proses interaksi antara kamu dan dia ya ini, kamu ngelakuin ini
ditambah satu lagi nanti setelah ini. Oke, mulai kebayang apa yang harus dilakuin? So, jadi sebelumnya kita udah tahu tentang bahasa memaafkan. Terus kita juga udah tahu tentang kriteria memaafkan. Dan ini satu paket penjelasannya di bahasa memaafkan di video-video sebelumnya. Kamu boleh mundurin lagi, oke? Atau kamu boleh cek nanti video sebelumnya. Nah, di sini yang keempat yang perlu dilakuin adalah kamu do the deeds. Lakuin konsekuensinya. Lakuin yang perlu kamu lakuin. Oke? Do the deeds ini bisa dibilang lakuin yang perlu kamu lakuin buat bisa dapat maaf. Oke. Nah, jadi intinya buat permintaan maaf sesuai bahasa maaf doi. Oke. Yang kedua adalah penuhi kriteria yang diinginkan doi biar bisa dapat maaf. Karena udah ngelakuin apa yang dilakuin, chance dia untuk nolak maaf kamu itu semakin kecil, guys. Kebayang gak sih? Gini loh, aku kasih gambarannya. Misalnya nih, dia adalah tipikal yang aku ambil contoh sederhana aja, expressing regret misalnya. Expressing regret. Dari expressing regret, yang pertama yang harus dipenuhi adalah permintaan maaf. Permintaan maaf. Oke, yang kedua adalah kalimat penyesalan. Nah, untuk bisa tahu dia tipikal bahasa maaf mana, mungkin kamu bisa tanya langsung ke dia, or kamu bisa cari tahu lewat kalimat-kalimatnya dia. Kamu bisa ngenotis kalau misalnya dia bilang, aku tuh butuh permintaan maaf kamu dan kamu tuh harus nebus kesalahannya. Berarti dia orang making restitution gitu. Kamu tuh harus mohon maaf, minta maaf sama aku. Berarti dia orang asking for forgiveness, requesting forgiveness gitu. Jadi bahasa-bahasa dia dalam ngeresponin kamu yang minta maaf itu juga bisa jadi kode, bisa jadi pengetahuan tambahan dia bahasa maafnya yang mana. Oke. Nah, ketika kamu tahu bahwa bahasa memaafkan dia adalah expressing regret dengan dua kriteria ini, dan kamu kasih 100% yang dia mau, aku mau nanya deh, chance ditolaknya berapa persen, guys? Coba, apakah setelah kamu minta maaf terus kamu nyesal sedemikian rupa, dia tetap bakal nolak kamu? Tapi dengan catatan prinsip awalnya harus tetap dipenuhi ya, bahwa kamu sama dia udah sepakat dan sepaham kalau kalian lagi sama-sama di proses maaf memaafkan. Kamu plus dia udah sepaham dan sepakat untuk saling memaafkan.
Ketika kesepakatan ini udah muncul dan bahasa maafnya dia adalah expressing regret dengan 2 kriteria ini, terus kamu kasih 100% yang dia mau, kasih tahu aku chance permintaan maaf kamu ditolak itu berapa persen. Atau nanti dia sendiri yang bilang kayak, ya udah, aku maafin kamu. Ketika dia adalah orang making restitution yang kamu udah menerima kesalahan kamu, terus kamu menebus kesalahannya, berapa persen chance permintaan maaf kamu ditolak? Kasih tahu aku. Atau dia bakal bilang ini dengan sendirinya? Coba deh. Kasih tahu aku berapa persen. Or kasih tahu aku kasih sesi gratis. Biar kemungkinan penerimaan maaf kamu jadi lebih tinggi. Tapi dengan catatan kamu udah lakuin semua yang aku bilang dari online course yang sebelumnya juga, yang udah siap memaafkan, ditambah ini, terus maafnya gak datang sendiri, kasih tahu aku kasih gratis. Curhat sama aku dan aku bantuin kamu buat minta maaf sama dia, bahkan aku siapin kata-katanya sendiri. Oke. Tapi kalau pada akhirnya maafnya datang sendiri, then congratulations, kamu telah berhasil melalui semua prosesnya. Oke. Jadi yang perlu kamu lakukan adalah kamu tahu bahasa maafnya dia, kamu tahu kriterianya apa, do the deeds. Bikin permohonan maaf sesuai dengan bahasa maafnya dia dan penuhin kriteria memaafkannya. Aku percaya dia bakal ngasih maaf dengan sendirinya. Jadi pada akhirnya memaafkan jadi lebih gampang karena nanti maafnya datang sendiri, guys, gitu loh. Maaf datang sendiri ketika bentuk permintaan maafnya sesuai sama apa? Sesuai sama bahasa maafnya dia. Bahasa maaf dan menuhin kriteria buat dapat maaf dari doi. Gitu. Kalau permintaan maaf kamu gak sesuai sama bahasa maafnya dan gak menuhin kriterianya, yang ada otak kamu malah makin kusut. Gitu. Yang ada permintaan maaf kamu malah dipersulit. Permintaan maaf kamu dipersulit. Ini alasannya cuma 2. Yang pertama, permintaan maaf kamu, bahasa dari permintaan maaf kamu nih ya, bahasa permintaan maaf kamu enggak sama dengan bahasa maaf dia. Maaf dia. Oke. Yang kedua, kamu enggak menuhin kriterianya. Enggak menuhin kriteria buat dapat maaf. 2 ini loh masalahnya. Ditambah dengan yang sebelumnya gitu ya, video-video sebelumnya. Tapi dari keseluruhan prosesnya, intinya ini, bahasa permintaan maaf kamu gak sama dengan bahasa maafnya dia, dan cara kamu gak menuhin kamu gak menuhin kriteria buat dapat maafnya dari dia, ditambah dengan cara minta maafnya kamu.
nggak bikin maaf datang sendiri gitu. Nggak bikin maaf datang sendiri. Nah, 3 poin ini. Tapi sekali lagi, kalau kamu minta kalau misalnya kamu punya kemampuan untuk membahasakan permintaan maaf kamu sesuai dengan bahasa maafnya doi, terus kamu juga bisa menuhin kriterianya buat bisa dapetin maaf, ditambah kamu juga meminta maaf dengan cara yang udah aku share, terus bikin maafnya datang sendiri. Udah, aku gak mau ngomong, buktiin sendiri. Oke? Coba buktiin sendiri dan kamu share sama aku. Oke? Sini kita udah sampai epilog, dan di sini aku mau share pandangan aku, pendapat aku bahwa semua orang berhak untuk menerima dan mendapatkan maaf. Oke. Doi berhak untuk mendapatkan permintaan maaf yang proper. Dan kamu juga berhak dapat kesempatan buat mendapatkan maaf setelah usaha yang proper atau dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Gitu. Jadi syarat dan ketentuannya ini apa aja? Seperti yang udah aku share di video sebelumnya, syarat dan ketentuannya cuman ada 2. Ini informasi yang harus kamu lengkapi dulu. Gitu ya. Yang pertama adalah cara minta maafnya. Cara minta maaf. Cara minta maafnya ini sesuai sama bahasa maaf. Sesuai sama sama bahasa maaf. Dan yang kedua adalah tahu lakuin apa. Tahu lakuin apa yang di sini sesuai sama kriteria memaafkan. Nah, untuk cara yang minta maaf ini sesuai dengan bahasa maaf, aku fokusin di video kali ini aja, di video course ini aja. Karena kalau misalnya mau dikaitin lagi ke video sebelumnya, maka di cara minta maaf ini kamu perlu ngelakuin step by step yang nanti pada akhirnya bisa munculin keinginan untuk meminta maaf dengan sendirinya, menerima maaf dengan sendirinya, dan memberi maaf dengan sendirinya. Ini tambahan untuk cara minta maafnya. Tapi kalau di sini fokusnya lebih ke sini nih, sesuai dengan bahasa maafnya doi. Yang kedua adalah tahu lakuin apa. Ini fokusin untuk penuhi kriteria memaafkannya doi. Dengan tahu 2 informasi ini, oke, tahu lakuin apa. Terus nanti di sini juga plus do the deeds-nya. Do the deeds. Oke, do the deeds-nya. Nanti baru di sanalah setelah 2 ini di-combine, inilah yang aku sebut dengan proper. Gitu. Permintaan maafnya kamu proper dan itu berhak banget buat didapetin sama doi, dan kamu pun berhak dapat maaf setelah ngeprosesnya juga dengan proper
yang proper, inilah syarat dan ketentuannya. Oke, jadi yuk ilangin salah pahamnya, samain dulu persepsinya bahwa kalian dalam proses maaf memaafkan. Penuhin dua hal ini dan aku yakin maaf pasti, aku nggak bilang pasti sih, tapi kemungkinan besar bakal datang dengan sendirinya. Di sini aku mau nambahin pendapat aku lagi bahwa pada akhirnya memaafkan adalah akibat. Jadi kamu bisa dapat maaf itu adalah hasil akhir atau itu adalah akibat. Karena memaafkan adalah akibat, jadi nggak bijak rasanya kalau kamu ngejar akibat tapi sebabnya nggak dikerjain. Oke, kayak kamu pengen hilangin haus tapi kamu nggak minum, gitu. Kamu pengen hilangin lapar tapi kamu nggak makan. Kayak aku pengen bikin channel YouTube yang sukses, bikin channel YouTube, tapi aku nggak bikin video, gitu loh. Nggak bijak aja guys. Oke, so karena yang namanya di dunia ini ada hukum sebab akibat. Jadi di sini ya kamu pastiin sebabnya fulfill 100%. Maka akibatnya bakal datang sendiri. Kalau di sininya fulfillnya 0% dan kamu berharap akibatnya datang 100%, ya mungkin aku bisa bilang kamu tolol gitu loh, kamu bego. Please guys, ini logik banget gitu loh. Ketika kamu pengen dapat maaf, maka sebabnya dulu apa yang bikin kamu bisa dimaafin. Bikin kamu bisa dapat maaf. Karena kalau ini kejawab, dapat maaf ini bakal kayak puff, udah selesai gitu loh. Tapi kalau ini nggak kejawab, maka dapat maafnya juga kayak, emang lu layak ya buat dapat maaf? Oke, jadi pastiin dulu sebabnya fulfill 100%, nanti maafnya bisa datang sendiri. Dan menurut aku nggak bijak aja bego aja sih kalau kamu nggak ngelakuin apa-apa dan berharap kamu dapat maaf dari dia. Oke? So please jadi orang yang lebih bijak ya. It's an epilogue yang isinya adalah pendapat aku. Oke? Nah, jadi mungkin ini bisa jadi video penutup yang aku share sama kamu di video course ini. Pada akhirnya buat aku yang dilakukan ketika memaafkan itu adalah menerima. Kamu menerima kamu udah ngelakuin kesalahan dan aku nerima kalau aku udah maafin kesalahan kamu. That's it. Memaafkan bertemu di titik penerimaan.
penerimaan yang telah disepakati lewat interaksi dan transaksi. Oke. Kamu menerima kesalahan dan meminta maaf. Doi menerima permintaan maaf kamu dan memberi maaf. Di dua titik ini akhirnya adalah menerima. Menerima di sini aku bisa bilang kayak pada akhirnya kalian bisa saling menerima, merelakan, dan melanjutkan hidup. Oke, kita pindah dulu biar space coret-coretnya lebih luas. Jadi inti dari video course ini pada akhirnya aku mau ajak kamu untuk saling menerima. Saling menerima, saling merelakan, dan saling melanjutkan hidup. Of course, dengan kesalahan yang udah terjadi itu nggak bisa diapa-apain lagi gitu loh. Jadi tujuan akhirnya adalah ini loh. Tujuan akhirnya. Nah, dengan kamu bisa saling menerima, merelakan dan melanjutkan hidup, maka disitulah letaknya kayak ada emotional relief, atau aku bilangnya kelegaan secara emosional. Dimana rasa bersalah kamu, keenggak nyamanan dari rasa bersalah ini bakal hilang. Nah, ini yang mahal dari proses maaf memaafkan. Oke, ini yang kalian tuju dari proses maaf memaafkan. Sebenarnya kalian cuma butuh ini, emotional relief, dimana keenggak nyamanan dari rasa bersalahnya ini hilang. Itu tujuan aku bikin 2 online course ini. Yang pertama tentang gimana cara memaafkannya biar datang sendiri, dan yang sekarang adalah minta maaf itu ngapain aja buat saling melengkapin biar kamu bisa ngerasain ini, guys. Oke. So, kamu udah ngerti tujuan akhirnya apa, dan hopefully kamu bisa praktekin semuanya. Oke, kamu bisa praktekin semuanya. Kamu juga boleh banget tanya-tanya aku di kesempatan selanjutnya. Oke? See you guys. Mudah-mudahan apa yang aku share bisa ngasih manfaat buat kamu, dan kamu juga bisa ngasih manfaat balik buat aku. Oke? See you di video course yang lainnya.